الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak sangat yang kami hormati, Bapak Menteri Agama yang kami hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, para pejabat-pejabat sipil maupun militer yang kami hormati, para alim ulama, hadirin sekalian yang kami hormati, ayyadakumullah wa ja'alana ijtima'ana hadha ijtima'an mu'ayyadan min indillah. Para hadirin sekalian, saya dalam kedudukan sebagai Islam, pertama menyambut gembira adanya gagasan atau prakarya pertemuan silaturahim alim ulama NU se-Jawa yang kali ini kebetulan diselenggarakan oleh wilayah NU Jawa Tengah. Tentunya orang yang teliti, orang yang jeli, mungkin ada yang bertanya, mengapa justru pertemuan di Jawa ini kok diselenggarakan oleh wilayah Jawa Tengah? Malahan PBNU pun ikut termasuk yang diundang. Jadi saya ini kehadiran sebagai PBNU yang diundang dalam pertemuan. Tetapi sekalipun bahasanya itu sambutan, tapi maunya apa yang dimaksud juga minta, ya katakanlah petunjuk dari Bapak, sebagai Bapak terhadap ya omongannya. Memang saya mengerti dalam pikiran yang demikian itu, oleh karena kita sudah dididik untuk berpikir secara teknis, secara protokoler, secara organisatoris, ya segala macam pandangan yang menimbulkan pandangan dan penilaian khusus. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa di kalangan alim ulama, khususnya Nahdlatul Ulama, ini sudah lama timbul satu, katakanlah satu kebudayaan atau ya sudah menjadi kebiasaan, atau sebutlah sudah menjadi perwataan, yaitu yang disebut husnul tafahum, adanya saling pengertian yang baik, yang dirinya itu tidak terlalu, ya katakan tidak terlalu formalistik, tidak terlalu bersifat resmi-resmian, tidak terlalu birokratis, walaupun ya asal ekspektasinya baik, nah ini yang disebut husnul niyyah. Di samping husnul tafahum,
ini berkembang di kalangan ulama. Ajaran husnul muslim, tekad yang baik. Dan ada lagi yang disebut husnul dzan, baik sangka. Jadi saya pikir, ya, adanya pertemuan silaturahim ini, sekalipun mungkin ada yang baik dari kalangan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ataupun dari pihak luar timbul pertanyaan. Yang mudah-mudahan pertanyaan itu cukup sampai pertanyaan saja, ya. Para hadirin sekalian, memang alim ulama pada umumnya itu dididik oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya untuk bersikap terbuka menurut apa adanya, belum posito atau kalau istilahnya santri-santri lillahi ta'ala. Tapi gimana itu maksudnya lillahi ta'ala dalam arti terbuka, baik. Tapi dalam pandangan orang tertentu, sikap demikian ini, ya ada yang menanggapi, melihatnya sebagai sikap yang positif. Inilah kejujuran yang polos, kejujuran yang murni, atau dalam bahasa orang kampung, lugu. Ulama itu agak ingin lugu. Ini dianggap positif. Tapi ada yang menanggapi itu dengan sini. Ya ini yang namanya dulu, ya ini. Dulu. Mudah masuk rangka. Mudah dipermainkan. Wah, ini akhir-akhir macam mengatakan ini bicara. Orang sudah kami politikkan. Apa-apa dilihat dari kacamata politik. Kami alim ulama ini perlu saya tunjukkan bahwa memang ada perbedaan, disebut perbedaan kecil dalam menilai sesuatu. Tetapi yang jelas kita lihat sekarang bahwa dengan dipelopori oleh Nahdlatul Ulama, maka kini alim ulama sebagai kelompok, sebagai jamaah sudah terlepas sama sekali dari segala macam ikatan apapun yang bersifat politik. Tidak lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang disebut praktis politik. Jadi dengan kata lain, alim ulama dengan dipelopori oleh NU sekarang ini sudah tidak lagi merupakan ulama golongan, bukan lagi, tetapi ulama bagi semua golongan. Inilah peristiwa yang saya anggap perlu dicatat. Yang penjabarannya dilaksanakan sejak pemilu 1980 alim ulama dengan dipelopori oleh NU sekarang ini berfungsi, berperanan sebagai pemimpin masyarakat atau pemimpin sosial keagamaan bagi seluruh umat Islam Indonesia dimanapun mereka berada. Apakah di P3, apakah di Golkar, apakah di PII, apakah di pemerintah, apakah di ABRI dan masyarakat lainnya.
bahwa ulama sebagai pribadi itu tetap sebagai warga negara boleh saja bebas berpraktis politik, boleh ikut dimanapun, ikut di 3 OPT, 3 organisasi peserta pemilu, 3 kontestan. Ulama ikut sebagai warga anggota ABRI di pemerintah. Jangan dikira di ABRI itu tidak ada ulamanya. Ada banyak. Ya, tidak di pemerintahan. Ulama bukan monopolinya NU atau Muhammadiyah atau Perti dan sebagainya. Jadi baik di lapangan eksekutif maupun legislatif, di Dewan Pertimbangan Agung dan lain-lain, ulama ada. Ulama. Tapi mereka sekarang tidak lagi mewakili ulama sebagai kelompok, tidak lagi mewakili, mencerminkan suara dari kelompok atau golongan ulama, tapi ya bersifat pribadi. Jadi kalau ada ulama duduk dimanapun itu tidak berarti mendapat mandat dari alim ulama. Tidak. Ya itu mandat yang dipikul atas tanggung jawabnya. Sebagai kelompok, saya betul-betul berharap mendengarkan bacaan qari tadi. Saya bayang apa itu syuhada 'alan nas? Apa itu syuhada 'alan nas? Ini kitab ini ditujukan kepada umat Islam. Tentunya secara lebih utama khususnya ahli ulamanya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kalau cara modern wasatan itu tengah-tengah, tidak memehak-mehak. Iya. Tidak memehak-mehak, wasatan tengah-tengah. Menegak, tegak, adil di tengah. Pandangannya, wawasannya pun harus wasatan. Harus akomodatif, selektif. Itu ulama. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Ini saya mohon tolong. Ini kebetulan hari ini seolah-olah ini merupakan pilihan buat hadirin. Kalau pulang, catatlah ini sebagai misi utama dari ulama-ulama. Ummat wasatah. Coba tolong baca tafsir-tafsirnya itu dari semua macam tafsir. Dan walitakunu syuhada'a 'alan nas. Saya secara simpel, secara sederhana mengartikan syuhada ini sebagai saksi, sebagai pengawas, dan sekaligus sebagai pengayom 'alan nas. Dan kita wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Ini saya kira kalau dijabarkan, ini saya kira cukup sebagai pegangan umat Islam dan sekaligus alim ulama. Atau dalam bahasa modern, syuhada ini bisa kita artikan sebagai kekuatan moral politik atau moral force, kekuatan moral yang memelihara dan menyuarakan suara hati nurani, menyuarakan suara kemanusiaan rakyat umum dan khususnya umat beragama, wa alal akhas umat Islam. Kekuatan moral ini penting
pahami dan dikaji lebih jauh. Sebab saya kira kedudukan ulama ini dengan meninggalkan lapangan praktis politik itu tidak berarti kita itu sudah ulama lalu kehabisan kerja juga. Justru kita ini mengemban beban yang lebih berat dari sunnah sebagai pelaku-pelaku dalam praktis. Disinilah saya tekankan ulama sebagai golongan perlunya menjalin kerjasama yang baik dengan umara dalam artian umum, dan saya tambahkan lagi di samping itu Ju'ama termasuk intelektual, termasuk budayawan, dan termasuk pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh yang merasa bertanggung jawab atas bangsa ini, negara ini. Tiga pasangan ini saya kira, ulama, umara, dan ulama ini perlu dibina, dimantapkan. Sebab saya ingat sebuah peribahasa, an-nas ala dini mulukihim atau kama qala. Rakyat itu manut agama rajanya. Artinya di dalam masyarakat ini ada panutan. Jika saluha yang baik, saluhan nas, wa ya fasadan nas, yaitu ulama wal umara. Saya yakin buat masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain juga, tiga panutan masyarakat, tiga panutan dari bangsa ini tiganya, khususnya di Indonesia, satu ulama, dua umara, tiga ulama. Ini kalau tiga kelompok ini ada saling pengertian, ada saling pembagian tugas, dukung mendukung dan sebagainya, insya Allah tidak ada masa gelap di Indonesia. Insya Allah apapun, betapapun payahnya bidang-bidang yang lain, katakanlah terjadi krisis yang hebat, tapi asal jangan krisis tiga ini. Selama tiga ini terpadu dalam kerjasama yang jujur, yang yakin, insya Allah masa depan Indonesia umumnya dan masa depan umat Islam khususnya, insya Allah cerah dan penuh optimis. Para hadirin, kehidupan politik di Indonesia khususnya menjadi pertaruhan. Ini menjadi amanat yang terpikul khususnya di pundak ulama. Apakah ulama sebagai ulama atau ulama sebagai kekuatan moral? Kehidupan politik harus dijaga. Jangan sampai ya kasarnya menyeleweng atau menyimpang dari nilai-nilai akhlak moral, nilai-nilai ketuhanan agama, nilai-nilai kemanusiaan, tuntutan hati nurani rakyat manusia. Pokoknya harus lurus mencerminkan aspirasi rakyat yang murni yang sangat mendadak. Ini ulama-ulama sebagai golongan, sebagai kekuatan moral harus secara aktif berusaha dan berperan mengembangkan suasana kehidupan politik yang sehat
yang tenang, yang stabil, yang mempunyai keseimbangan yang serasi di semua bidang. Ini saya kira bukan beban yang saya kira ini beban cukup berat. Tetapi perlu dicatat bahwa peranan itu tidak dalam bentuk keterlibatan langsung alim ulama dalam permainan atau dalam kegiatan politik praktis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, al-ulama umana'ullahi ala khalqih. Malah ada lagi yang dua-dua ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-ulama umana'u ummati. Ulama adalah pengemban amanah dari Allah. Dia harus menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Apa adanya walau kana murra. Tidak boleh dirubah-rubah. Harus apa yang diperintahkan. Ini misi ulama. Dan sekaligus ulama adalah umanah umat yang mendapat amanat untuk memelihara, untuk memimpin, untuk memberikan bimbingan, pengarahan yang benar terhadap umat kita. Secara umum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-ulama masabihul ardh, pelita obor di negeri ini, obor pelita penyuluh, wa khulafaul anbiya wa warasatul anbiya. Ulama adalah pelita dari bumi, wa khulafaul anbiya, penerus misi para anbiya, wa warasati, dan pewaris dari aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa warasatul anbiya, dan pewaris para nabi yang mewarisi ilmunya, aqwalah, yang mewarisi af'alahum wa a'malahum, dan juga mewarisi akhlaqahum min jabrin wa khashyin wa sabrin wa hilmin wa. Itulah sebabnya di kalangan ulama dikenal alladzina warithu al-wirasah minan nabi. Di dalam aqwal itu disebut fuqaha, muhadditsin, mufassirin. Ada yang titik beratnya itu af'alahu. Ini dikenal ubad. Ulama-ulama ubad yang tekun beribadah. Ada lagi di samping mewarisi ilmu, mewarisi amal, juga mewarisi akhlak. Tambah mewarisi akhlak yang dikenal sebagai al-arifun atau disebut as-sufiyun. Ini adalah warasah. Para hadirin sekalian yang kami hormati, pemilu yang lalu 1987 ini memang kalau dibuka secara tuntas, ini merupakan pemilu yang lain daripada yang lain. Sebab dengan pemilu yang lalu ini sebenarnya di Indonesia ini telah dimulai titik tolak penjabaran dari satu resolusi besar, atau dengan kata lain yang lebih sederhana, dengan pemilu 87 ini telah dimulai
satu perlombaan besar-besaran dari misi orderan. Nah, sekarang ini ada kegiatannya. Sehingga saya dalam suatu kesempatan mengatakan, sejak pemilu yang lalu ibarat kereta api, maka kereta api itu sudah meninggalkan stasiun. Sehingga khususnya buat umat Islam, umumnya buat bangsa Indonesia, tidak ada alternatif lain. Ikut, silakan naik kereta api. Yang ini sudah meninggalkan stasiun, yang akan mencapai stasiun demi stasiun di hadapan kita. Atau kalau tidak, silakan jangan ikut. Jangan kepala tanggung separuh kereta, separuh di tangan. Jangan, kita tidak usah bermain begitu lagi, konyol nanti. Sudahlah, silakan. Ikut kereta penuhnya atau turun sepenuhnya. Ya, ini jalan di atas rel, panjang rel itu. Ini tidak ada lagi alternatif lain. Itu sudah pemilu yang lain. Ini hakikat pemilu yang lain. Oleh karena itulah, maka ada perubahan-perubahan. Bukan saja wawasan, tapi juga persiapan mental, khususnya dari umat Islam umumnya, dari bangsa. Di sini kita harus melihat bagaimana di dalam menghadapi pemilu yang lalu itu diambil kebijaksanaan atau keputusan untuk memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rakyat dan juga kebebasan dari anggota-anggota ormas-ormas Islam. Dan ternyata semua ormas Islam bukan hanya NU, Muhammadiyah, MI, Muslimin Indonesia, SI, juga Persis, sama-sama membebaskan, tidak ada yang mengikat. Kamu harus memilih ini, harus memilih ini. Sepakat. Sudah. Berjemaah alaih saja. Bertafakur alaih. Cuma kebenarannya kok seperti cuma NU. Tak pikir. Ya Pak, sedang NU itu ya semeranggah. Jadi waktu sisi ya perlu tak ngedorong. Ini loh saya. Walaupun orang ini yang paling ribut di sini padahal kami mawon sama saya orang Muhammadiyah tersiksa apa ada kewajiban menusuk ini kalau istilah saya 3B apa 3B bintang beringin banteng 3B itu dunia ayo Jadi corona kalau kita lihat dari segi isalah ini seolah-olah mensukseskan pemilu itu karena sangat dulu imam. Ini yang penting nanti mau memilih presiden. Itu yang penting, yang paling penting ini. Yang paling pokok nasdul imam. Nah ini sama alat itu. An-nas dan imam ada. Ya sedikitnya termasuk malayatimul wajibul illa bihi. Bahwa wajibul. Malah nasdul imam itu dinyatakan ijma' sahabi. Para sahabat semuanya sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijma. Tidak satu pun yang ingkar atau yang berpendapat lain. Wajib menegakkan imam dalam arti khalifah, dalam arti kepala negara, dalam arti sekarang presiden. Ini merupakan satu. Kalau tidak, akan timbul kaos, akan timbul kaum belia.
yang tidak tertanggung, tidak terpikulkan, baik dilihat dari sudut agama maupun dilihat dari sudut yang lain. Ya, bahwa memilih yang mana